Adiaksa, perkenalkan nama saya Reski Amalia Oktaviani dengan jabatan penjaga tahanan. Saya di sini sebagai peserta Latsar CPNS 2025 pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo. Permasalahan penyalahgunaan narkoba saat ini semakin memprihatinkan. Hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah pengguna serta meluasnya peredaran yang terus menyasar di berbagai lapisan masyarakat. Kondisi ini bukan hanya mengancam kesehatan individu, tetapi juga merusak tatanan sosial dan keamanan lingkungan. Untuk melihat permasalahan tersebut, mari kita simak video berikut ini. Polresta Gorontalo Kota berhasil menggagalkan penyelundupan sabu dari Sulawesi Tengah ke Gorontalo. Penangkapan bermula dari penyelidikan terhadap Ongki, seorang bandar narkotika di Moutong, Sulawesi Tengah yang diduga sering mengedarkan sabu ke wilayah Gorontalo. Berdasarkan informasi yang diterima, sabu dikirim menggunakan jasa kurir. Pada Senin pagi, tim Opsenal Satres Narkoba Polresta Gorontalo Kota menangkap MD, seorang perempuan berusia 53 tahun, di rumahnya Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo. Saat penggeledahan, polisi menemukan 5 paket sabu yang disembunyikan di dalam boneka untuk mengelabui petugas. Kasat Narkoba Polresta Gorontalo Kota AKP Dimas Wicaksono menjelaskan bahwa penangkapan ini adalah hasil pemantauan intensif terhadap jaringan peredaran sabu dari Sulawesi Tengah ke Gorontalo. Menurutnya, sabu tersebut dikirim oleh Ongki dan disembunyikan dengan rapi agar sulit terdeteksi. Tak berhenti di situ, tim narkoba yang dipimpin langsung oleh AKP Dimas bergerak ke Moutong dengan dukungan Sat Narkoba Polres Parimo. Mereka berhasil menangkap Ongki, warga Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi, Moutong. Ongki kemudian dibawa ke Gorontalo untuk pemeriksaan lebih lanjut. Saat ini MD dan Ongki telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak Rabu 12 Februari 2025. Keduanya dijerat dengan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang mengatur tentang kepemilikan dan peredaran narkotika secara ilegal. Polresta Gorontalo Kota menegaskan komitmennya untuk terus memberantas peredaran narkotika dan mengimbau masyarakat untuk ikut serta dalam upaya ini dengan melaporkan setiap aktivitas mencurigakan di lingkungan mereka. Permasalahan ini dipicu oleh berbagai faktor. Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang telah menjadi masalah serius di berbagai negara termasuk Indonesia. Peredaran dan penyalahgunaannya tidak hanya merusak fisik, tetapi juga menghancurkan masa depan generasi muda. Ada banyak faktor yang menyebabkan peredaran dan penggunaan narkoba terus meningkat. Salah satunya adalah lingkungan pergaulan. Remaja yang berada di lingkungan dengan teman-teman pengguna narkoba lebih mudah terpengaruh untuk mencoba, sekedar ingin diterima atau dianggap gaul. Tak kalah penting, tekanan hidup dan stres juga menjadi pemicu. Beban ekonomi, tuntutan pekerjaan, atau tekanan akademik sering membuat seseorang mencari jalan pintas untuk melupakan masalah. Dari sisi lain, peredaran narkoba dipicu oleh motif ekonomi. Para pengedar mencari keuntungan besar tanpa memikirkan dampak sosial yang ditimbulkannya. Bisnis gelap ini dijalankan dengan jaringan rapi dan memanfaatkan teknologi untuk menjangkau korban baru. Oleh karena itu, kesadaran dan pendidikan tentang bahaya narkoba sangat penting. Lingkungan yang positif, dukungan keluarga, dan pengawasan bersama adalah kunci untuk melindungi generasi muda dari ancaman narkoba. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan langkah terpadu melalui penguatan edukasi dan sosialisasi sejak dini, peningkatan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku peredaran, serta optimalisasi rehabilitasi bagi para pengguna. Kerjasama dengan aparat penegak hukum, pemerintah, sekolah, serta masyarakat merupakan kunci utama dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan bebas dari ancaman narkoba. Hidup berharga tanpa narkoba. Saya Reski Amalia Oktaviani, pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.